Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan review ataupun akan unboxing ya salah satu karet yang memang menjadi karet andalan salah satu produk ternama, yaitu Donic. Nah, karet apakah yang akan saya review kali ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Saya akan review karet Akuda S1 Turbo. Jadi Akuda S1 Turbo adalah salah satu karet yang memang saya rekomendasikan buat teman-teman semua, terutama untuk para spinner dan untuk para pemain-pemain yang memang hobi sekali untuk melakukan serangan-serangan baik jarak pendek ataupun jarak jauh. Nah, Akuda S1 Turbo ini memang terkenal karena dia sangat enak sekali dalam hal spinnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa review untuk Akuda S1 Turbo ini. Kita bisa bacakan bahwa untuk speed dari Akuda S1 Turbo ini adalah 10++. Kemudian untuk spinnya juga 10++. Jadi memang sangat seimbang sekali ya teman-teman semua. Jadi untuk Akuda S1 Turbo ini adalah karet yang rekomendasi buat para pemain spinner, kemudian juga buat para penyerang-penyerang sejati ini. Nah, kemudian untuk kontrolnya, namanya juga ini karet buat pemain serang, jadi kontrolnya pasti tidak terlalu oke ya. Jadi teman-teman semua, kontrol itu nanti tergantung dari skill dari teman-teman semua. Jadi lama-kelamaan nanti akan bisa menyesuaikan dengan karet yang satu ini ya. Nah, yang paling penting lagi bahwa kalau dilihat dari karet-karet yang lain, karet Akuda ini memang sangat fleksibel sekali ya, terutama untuk bola-bola depan ataupun bola-bola panjang ya. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan cepat ya, baik di depan ataupun ayunan-ayunan dari belakang ya. Karena untuk bola-bola counter spin, kemudian untuk bola blok-blok yang sifatnya cepat, karet ini sangat menunjang sekali teman-teman semua. Kalau kita lihat hasil dari spin yang dihasilkan dari Akuda S1 Turbo ini relatif parabol ya. Artinya bahwa toleransi dari Akuda S1 Turbo ini sangat baik untuk para pemain spinner ya. Ini dia, sebetulnya karet ini memang sudah lama ya dimunculkan oleh Donic, sudah lama sih. Saya sendiri memakai karet ini untuk forehand ya, karena kalau dipakai untuk backhand sepertinya kurang cocok ya, karena memang karakter dari backhand itu menurut saya karet ini kurang rekomendasi untuk dipakai di backhand karena terlalu keras ya. Jadi kalau terlalu keras, kemungkinan juga penyesuaian ataupun kontrolnya itu tidak bisa sebagus karet-karet yang soft ya. Nah, kemudian untuk harganya itu sebetulnya karet ini dibanderol dengan harga yang cukup atau relatif standar ya. Jadi antara mungkin sekitar ya 480 ataupun 500 ya. Ini karet ini standarnya itu seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan karet-karet yang lain ya, memang rata-rata mempunyai kualitas ataupun kualifikasi yang memang sudah ditentukan atau ditetapkan khususnya untuk pemain-pemain yang tipenya serang ya. Nah, ini dia Akuda S1 Turbo yang memang mempunyai spon ya, atau mempunyai spon nih, kalau bahasa Indonesianya itu spon, itu medium hard. Nah, artinya sponnya itu udah medium tapi hard. Artinya cukup ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak ya. Jadi keras tapi medium tapi cenderungnya itu agak keras sedikit ya. Nah, ini sangat enak untuk pemain-pemain yang tipikalnya itu di depan. Seperti saya contohnya ya, saya menggunakan karet ini sudah kira-kira berapa lama ya? Saya menggunakan karet ini sudah sekitar 1 tahun. Kalau dulu saya menggunakan S1 yang biasa, Akuda S1 yang biasa. Perbedaannya adalah di dalam segi speed dan spin tentunya. Ini jauh lebih tinggi speed ataupun spinnya. Kemudian apalagi ya? Kontrolnya juga enak ya, karena kontrolnya di sini sudah, kalau tertulisnya sih kontrolnya itu 6
plus ya, kontrolnya itu 6 plus ya, sedang-sedang saja sih ya, jadi tidak terlalu gimana ya, tapi memang kontrolnya ini termasuk kontrol yang relatif aman nih. Jadi tidak bola itu nggak akan lari kemana-mana, bisa kita cover, kemudian juga bola itu bisa kita kontrol sebaik mungkin. Nah ini dia Akuda S1 Turbo yang saya gunakan. Nah yang biasa teman-teman semua tanya itu mengenai sebaiknya karet Akuda S1 Turbo ini dipakai di kayu yang tipikal apa sih? Nah kita mesti melihat terlebih dahulu bagaimana kecenderungan dari si karet ini, dimana karet Akuda S1 Turbo itu mempunyai kecenderungan yang lebih mengutamakan spinnya ya. Tapi kalau kita lihat memang spinnya, kontrolnya spin dan speednya itu memang seimbang ya. Jadi sebetulnya cocok digunakan di kayu yang mana saja ya, kecuali kayu-kayu yang soft ya. Kayunya saya rasa karet ini cocok di kayu-kayu yang mempunyai top play, menggunakan hinoki cocok, kemudian yang koto cocok. Tapi untuk tople yang sifatnya lebih soft ya, ataupun pantulannya tidak terlalu tinggi ya, kayu-kayu pelan gitu ya, untuk defense kurang rekomendasi ya, kecuali memang teman-teman semua memang pemain defense. Jadi ini memang digunakan untuk pemain-pemain yang mempunyai kayu dengan tipikal juga sama ya, tipikalnya adalah kayu tipikal serang. Nah kayu-kayu apa aja yang relatif cocok dengan Akuda S1 ini? Sebagai contohnya ya, yang akan saya contohkan adalah kayu ini cocok ya. Kayu yang ini saya rasa cocok nih, kayu Andro Traber Evo sangat cocok sekali apabila Anda menggunakan karet Akuda S1 Turbo. Nah Traber Evo ini ya, ini sudah saya pakai, sudah saya uji coba itu selama mungkin kira-kira sekitar 2 tahunan ya, dan memang saya sangat percaya diri sekali dengan menggunakan kayu Traber Evo ini. Kelebihan dari Traber Evo ini sebetulnya banyak sih ya, kalau saya bilang banyak ya, karena di samping speednya yang memang sudah tidak bisa diragukan lagi, Traber Evo ini juga memiliki kenyamanan dalam hal handle ya. Jadi menurut saya handlenya sangat nyaman untuk teman-teman semua kalau saat memegang bed ini ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah saat kita melakukan serangan menggunakan Traber Evo ini, teman-teman jangan khawatir untuk bolanya itu akan tidak masuk ya, karena dengan Traber Evo ini kemudian diimbangin dengan karet Akuda S1 Turbo itu akan menghasilkan pukulan yang maksimal dengan spin dan speed yang lumayan tinggi ya. Kemudian kecenderungan ataupun relatif dari masuknya bola itu memang saya bilang cukup tinggi, artinya si kayu ini mempunyai toleransi yang di atas 80% sih menurut saya ya. Tapi dengan catatan kita melakukan pukulan yang benar ya, sesuai dengan pukulan yang formnya itu sudah sesuai ya. Jadi teman-teman semua apabila menggunakan kayu ini ya, menggunakan kayu Traber Evo S ini ya, ini akan cocok sekali apabila menggunakan karet Akuda S1 Turbo, terutama untuk forehandnya. Jadi untuk forehandnya teman-teman bisa menggunakan Akuda S1 Turbo. Nah kemudian biasanya teman-teman ada yang menanyakan untuk backhandnya menggunakan karet apa. Nah ini dia, untuk backhandnya kita bisa menggunakan beberapa alternatif ya. Nah, salah satunya adalah Andro Hexer Power Grip SFX atau Andro Hexer Grip SFX. Jadi kedua karet itu sangat cocok apabila dipakai di Traber Evo ini ya. Kemudian bisa juga sih teman-teman bisa menggunakan karet yang lain seperti
Akuda cocok ya. Seperti Barakuda, Donic Barakuda itu bisa dipakai di backhand dengan enak. Kemudian R47 dari Andro, ataupun teman-teman bisa menggunakan karet R47, R48 juga cocok. Nah, untuk forehandnya, apabila Anda ataupun teman-teman pengen menggunakan merek yang senada dengan kayu ini, teman-teman bisa menggunakan karet R53. Jadi R53, nanti di belakangnya teman-teman bisa menggunakan karet Hexer Power Grip SFX ataupun Hexer Grip SFX. Jadi akan mendapatkan feel yang sangat mantap sekali dengan menggunakan kayu ini ya. Nah, alternatif yang lainnya untuk memasangkan karet di kayu ini, Anda bisa menggunakan juga, kalau di depannya pakai Akuda S1 Turbo, backhand-nya bisa menggunakan Barakuda ya, atau backhand-nya menggunakan Hexer SFX, Grip SFX. Nah, kemudian juga depannya bisa menggunakan, forehand-nya bisa menggunakan R53, backhand-nya bisa menggunakan Hexer Grip SFX. Jadi banyak sekali alternatifnya, selama alternatif itu memang mendukung karakter dari kayu ini, itu akan enak digunakan oleh teman-teman. Oke teman-teman semua, demikian tadi adalah ulasan saya mengenai bagaimana cara memasangkan karet dengan kayu Traber Evo ini ya, dan beberapa review tadi mengenai karet Akuda S1 Turbo. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua, dan teman-teman bisa mencobanya, dan saya yakin teman-teman akan nyaman menggunakan kayu ini dengan settingan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.